Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Visto Vergiono Verio dari Universitas Dian Nusantara dengan NIM 4112210007. Di sini saya akan menjelaskan makalah yang berisi tentang bus dan sistem terkoneksi dengan mata kuliah pengantar organisasi komputer yang dibimbing langsung oleh dosen pengampu saya, yaitu Ibu Bias Yulisa Geni, Eskom Mkom. Baik, saya akan lanjut masuk ke dalam materinya. Di sini kita akan mulai dengan abstrak. Di dalam abstrak ini adalah gambaran singkat dari isi semua materi maupun kesimpulannya. Peran bus dan interkoneksi dalam komputer menghubungkan komponen utama, yaitu komponen prosesor, memori, penyimpanan, dan perangkat eksternal. Teknologi bus utama. Di sini ada PCIe, kartu grafis dan SSD NVMe, USB sebagai perangkat eksternalnya, dan SATA sebagai penyimpanan. Interkoneksi untuk pusat data dan superkomputer. NVLink, NVBand, NOC meningkatkan kecepatan dan efisiensi. Google memakai PCIe terbaru untuk mempercepat cloud computing. Inovasi teknologi bus. PCIe 5.0 dan USB 3.2 bandwidth lebih tinggi tapi konsumsi daya lebih besar. Bus optik memanfaatkan cahaya untuk latensi rendah dan efisiensi daya tinggi. Chiplet dan NOC meningkatkan komunikasi antar core processor. AI driven interkoneksi, masa depan komputasi, kecepatan tinggi. Kesimpulannya di sini adalah bus dan terkoneksi terus berkembang dan membuat komputer lebih cepat, efisien, dan siap menghadapi kebutuhan pemrosesan data besar. Selanjutnya lanjut ke dalam bab satunya, yaitu latar belakang. Optimalisasi kinerja bus dan interkoneksi sistem komputer. Teknologi komputer berkembang pesat, membutuhkan kinerja tinggi dan efisiensi. Bus dan interkoneksi adalah elemen utama dalam komunikasi antar komponen komputer. Tantangan utama di sini adalah keterbatasan bandwidth, konsumsi daya tinggi, kompleksitas desain. Solusi modern yaitu dengan PCIe, NVMe, Network on Chip atau NOC, bus optik, meningkatkan kecepatan dan efisiensinya. Selanjutnya ada rumusan masalah dan tinjauan penelitian. Di sini rumusan masalahnya adalah bagaimana peran sistem bus dalam meningkatkan kinerja komputer, jenis-jenis bus, dan teknologi interkoneksi yang digunakan saat ini. Faktor yang mempengaruhi efisiensi dan performa interkoneksi. Tantangan dalam pengembangan bus dan interkoneksi. Serta solusi dan inovasi untuk mengoptimalkan kinerja interkoneksi. Tujuan penelitiannya adalah menjelaskan fungsi dan peran bus dalam sistem komputer, mengidentifikasi teknologi bus dan interkoneksi terbaru, menganalisis faktor yang mempengaruhi kinerja interkoneksi, mengungkapkan tantangan pengembangan teknologi bus, serta menjelaskan inovasi terbaru untuk meningkatkan performa komputer. Di sini ada selanjutnya bab 2-nya. Di dalam bab 2 ini berisi tentang konsep dasar bus dan interkoneksi. Bus adalah jalur komunikasi utama dalam sistem komputer. Jenis-jenis bus utama ada bus data, mengangkut informasi antar komponen. Yang kedua ada bus alamat, menentukan lokasi penyimpanan data. Serta yang ketiga ada bus kontrol, mengatur transmisi data. Teknologi terbaru PCIe, USB, NVMe, serta NOC, yaitu untuk meningkatkan kecepatan dan efisiensi komunikasi. Kajian literaturnya. Stallings 2020, bus adalah koneksi utama, prosesor memori, dan input-output. Hennessy dan Peterson 2018 menyatakan NOC menggantikan bus tradisional untuk efisiensi lebih baik.
Daly dan Town 2004. Teknologi koneksi optik dapat mengurangi latensi dan konsumsi daya. Kesimpulannya adalah inovasi interkoneksi sangat penting untuk mendukung kebutuhan AI, LOT, dan Big Data. Selanjutnya lanjut ke dalam bab 3-nya, yaitu metodologi pengumpulan data. Metodologi pengumpulan data di sini menggunakan PCIe 5.0, yaitu throughput tinggi. Selanjutnya ada NVMe, yang kedua penyimpanan super cepat, yang ketiga ada NVLink, komunikasi efisien antar CPU dan GPU. Yang keempat ada jaringan optik, menggantikan kabel tembaga untuk latensi rendah. Yang kelima ada software defined network atau SDN, yaitu untuk meningkatkan fleksibilitas dan manajemen data. Di sini selanjutnya ada kajian literaturnya lagi, seperti yang di slide sebelumnya, yaitu ada Stallings, ada Hennessy dan Peterson, ada Daily Town, dan beserta kesimpulannya. Teknik analisisnya di sini sebagai studi kasusnya, yaitu Google Data Center. Jadi studi kasus di dalam makalah ini adalah kasus Google Data Center. Di dalam studi kasus ini menjelaskan tentang perbandingan kinerja sebelum dan sesudah implementasi teknologi baru. Yang kedua ada tes beban kerjanya, mengukur ketahanan sistem pada lalu lintas data tinggi. Yang ketiga ada pengukuran performa, menganalisis throughput, latensi, dan konsumsi daya. Yang keempat ada identifikasi hambatan, mendeteksi bottleneck untuk optimalisasi. Yang kelima ada simulasi prediksi, memprediksi efektivitas sebelum implementasi. Yang keenam ada uji coba berbagai skenario, mencari konfigurasi paling optimal. Selanjutnya yang terakhir ada analisis biaya dan manfaat, mengukur efisiensi investasi teknologi. Selanjutnya pembahasan dalam analisis mendalam peran bus dalam komunikasi data. Bus adalah sistem yang pembahasan ini masih masuk ke dalam bab 4. Jadi bab 4 di dalam sebuah makalahnya berisi tentang analisis mendalam peran bus dalam komunikasi data. Bus adalah sistem yang menghubungkan komponen dalam komputer untuk komunikasi data. Yang kedua, efisiensi sistem bus berpengaruh pada kinerja komputer, server, dan data pusat. Selanjutnya ada teknologi bus modern. Di sini berisi PCIe, peripheral komponen interconnect express, digunakan untuk komunikasi CPU dan GPU dalam desain grafis dan game. Yang kedua ada NOC, network on chip, menggantikan bus tradisional untuk koneksi optimal antar prosesor. Yang ketiga ada MIPI, Mobile Industry Processor Interface, digunakan dalam perangkat mobile dan LTO. Selanjutnya ada inovasi dalam sistem bus. Bus optik menggunakan cahaya untuk mentransfer data dengan latensi rendah. AI-driven bus meningkatkan efisiensi transfer data dalam komputasi modern. Yang ketiga ada CXL, Compute Express Link, digunakan di pusat data untuk akselerasi GPU dan FPGA. Selanjutnya adalah tantangan dan implementasi bus. Tantangannya di sini adalah konsumsi daya tinggi dan manajemen panas pada prosesor multicore dan GPU. Selanjutnya ada keamanan data dan perlindungan terhadap serangan cyber, kompatibilitas dengan perangkat lama. Tren masa depannya adalah pengembangan bus optik, AI-driven interkoneksi, dan chiplet arsitektur
Yang kedua ada peningkatan efisiensi transfer data dalam cloud computing dan IoT. Yang ketiga, bus yang lebih cepat dan hemat daya untuk mendukung aplikasi masa depan. Kesimpulan di sini adalah sistem bus sangat penting untuk efisiensi komunikasi data. Yang kedua ada inovasi terus berkembang untuk mendukung kebutuhan komputasi modern. Yang ketiga tantangan utama adalah konsumsi daya keamanan dan kompatibilitas. Identifikasi hambatan, mendeteksi bottleneck untuk optimalisasi. Simulasi prediksi, memprediksi efektivitas sebelum implementasi. Uji coba berbagai skenario mencari konfigurasi paling optimal. Yang ketiga ada analisis biaya dan manfaat mengukur efisiensi investasi teknologi. Selanjutnya ada di pembahasan lagi. Pembahasan kali ini masuk ke bab 4 yaitu pembahasan simulasi. Simulasi di sini adalah simulasi penggunaan berbagai jenis bus dalam sistem komputer. Bus adalah jalur komunikasi utama dalam sistem komputer, menghubungkan CPU, memori, dan perangkat input-output. Simulasi bus membantu memahami dan meningkatkan performa transfer data. Jenis-jenis bus yang disimulasikan yaitu bus sistem, menghubungkan CPU ke memori utama, sementara bus PCIe digunakan untuk GPU, SSD NVMe, dan kartu ekspansi. Bus USB menghubungkan perangkat eksternal USB 2.0 dan 3.0 serta 3.2. Bus storage menggunakan SATA dan NVMe, digunakan dalam hard drive dan SSD. Terakhir adalah bus superkomputer, InfiniBand dan NVLink, meningkatkan efisiensi AI dan pusat data. Selanjutnya ada inovasi masa depan. Di inovasi masa depan ini berisi tentang bus optik. Yang pertama, bus optik mengurangi konsumsi daya dan meningkatkan kecepatan transfer data. Yang kedua, network on chip, menggantikan bus tradisional dan prosesor multicore. Yang ketiga ada AI-driven bus, mengoptimalkan komunikasi data dalam sistem modern. Selanjutnya ada hasil dari simulasinya. PCIe 5.0 versus 3.0 yaitu menghasilkan bandwidth lebih tinggi meningkatkan kecepatan transfer data. USB 3.2 versus 2.0 1000 kali lebih cepat, lebih efisien untuk perangkat modern. SATA versus NVMe. NVMe lebih unggul dalam kecepatan pemrosesan data. InfiniBand dan NVLink meningkatkan kinerja AI dan deep learning dibanding PCIe. Kesimpulannya di sini adalah pemilihan bus tergantung pada kebutuhan sistem. Simulasi membantu merancang bus yang lebih efisien dan cepat. Perkembangan teknologi bus berperan penting dalam efisiensi komunikasi data. Studi kasusnya yang tadi kita jelaskan yaitu dengan judul Data Center Google. Optimalisasi kinerja bus dan terkoneksi dalam data center Google. Kita udah menjelaskan tadi studi kasusnya. Selanjutnya hasil optimalisasi dari studi kasus itu adalah peningkatan throughput sistem hingga 30-50% lebih cepat. Latensi akses data berkurang secara signifikan. Google Cloud dan AI berjalan lebih optimal dengan teknologi baru. Kesimpulannya adalah pemilihan bus dan interkoneksi sangat mempengaruhi kinerja sistem. Inovasi dalam teknologi bus seperti PCIe, NVMe, NVLink, Fabric meningkatkan efisiensi operasional. Pengembangan teknologi bus berbasis AI dan optik akan menjadi tren di masa depan. Kesimpulan dan sarannya adalah kesimpulan bus dan interkoneksi berperan penting dalam komunikasi data yang efisien. Bandwidth tinggi dan latensi rendah meningkatkan performa sistem. Beragam jenis bus digunakan sesuai kebutuhan. PCIe dan NVMe untuk perangkat berkecepatan tinggi, USB dan SATA untuk perangkat eksternal dan penyimpanan. Yang keempat ada inovasi interkoneksi NVLink dan NVBand Fabric digunakan dalam pusat data dan superkomputer. Kelima ada
Yang kelima ada studi kasus Google optimalisasi bus dan terkoneksi meningkatkan kecepatan pemrosesan data hingga 50% lebih cepat. Yang keenam ada tantangannya. Tantangan di sini adalah kompatibilitas, konsumsi daya, dan biaya pengembangannya. Tren masa depannya adalah yang pertama ada chiplet dan multi-core prosesor memerlukan bus yang lebih efisien. Yang kedua menggabungkan bus listrik, optik, dan AI-driven interconnect. Masa depan teknologi komputer. Yang ketiga ada dampak luas, AI, IoT, dan analisis big data. Sebagai saran, inovasi berkelanjutan dalam pengembangan bus dan terkoneksi. Kedua, ada optimasi bandwidth dan latensi untuk memenuhi kebutuhan data yang semakin kompleks. Yang ketiga, ada kompatibilitas perangkat lama dan baru harus diperhatikan. Pemanfaatan fabric network, unveiling, InfIBand untuk pusat data berskala besar. Selanjutnya ada pengembangan bus optik dan inovasi untuk solusi hemat daya. Selanjutnya ada standarisasi global yang diperlukan untuk meningkatkan kompatibilitas perangkat. Yang terakhir ada pemerintah dan industri harus mendorong inovasi untuk meningkatkan efisiensi komputasi masa depan. Kesimpulan akhirnya, yang pertama ada pemilihan dan optimalisasi bus sangat berpengaruh pada performa sistem komputer. Yang kedua, pengembangan teknologi bus dan interkoneksi yang lebih canggih akan mendorong efisiensi komputasi di masa depan. Yang ketiga, komputasi masa depan akan lebih cepat, hemat energi, dan mendukung pertumbuhan industri digital. Baik, sekian dari saya untuk menjelaskan hasil dari makalah saya yang saya ringkas menjadi PPT, PowerPoint. Apabila ada salah kata atau salah paham dalam menjelaskannya, saya minta maaf karena kesalahan pure dari saya. Sementara yang benar hanya Tuhan semata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.